Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya paling enak pempek kapal selam. Cakep. Belinya di daerah Tanjakan Cirata. Cakep. Selamat datang di Aina Waktu Ngebahas program bersama wali kota dan wakil wali kota. Juga hari ini begitu spesial karena ada Pak Sekda, Pak Andan Cahyadi. Tepuk tangan untuk Pak Sekda. Ada juga Pak Asep, Pak Kabid Perencanaan Pak ya? Siap. Bapeda, alhamdulillah. Dan tentu saja Pak Wali Kota. Pak Wali sehat? Alhamdulillah. Pak Andang sehat ya? Alhamdulillah. Pak Asep? Siap, Pak. Oke. Ayo nanga jawabku hatiku aksiku janji nu nyata. Kok ayo nanga jawab ngadenge ngalakukeun pikeun kota tercinta. Sukabumi bercahaya. Aya dina genggaman urang sadaya. Jadi Baraya hari ini kita sebetulnya ketemu begini ingin membicarakan sesuatu, ngobrol tapi divideokan aja gitu sebetulnya. Tentang Direkam, kondisi, direkam. Tentang kondisi yang saya pikir hari ini bukan hanya Kota Sukabumi. Seluruh wilayah, kota kabupaten menghadapi permasalahan yang sama, hal yang sama, dan di tengah masyarakat pun ini bukan sesuatu yang asing lagi gitu ya. Kalau kita berbicara masalah efisiensi anggaran. Jadi perlu Baraya ketahui, mungkin yang belum tahu, di tahun 2026 ini kota kabupaten, baik itu provinsi juga, kementerian seluruhnya ini sedang menghadapi era efisiensi anggaran. Karena keputusan dari pemerintah pusat, maka kita yang di wilayah, baik provinsi, kota, kabupaten juga mengikuti secara vertikal terhadap program strategis nasional. Dan ini pasti disupport. Ya. Hanya kita dapat tugas, dapat tantangan. Ya. Mampukah pemerintah kota kabupaten ini, apalagi kota Sukabumi yang kemampuan fiskalnya lemah, mampukah bisa menjalankan pembangunan, melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan pengurangan dana transfer. Kita ada 21% ya, Andang ya. 1,5. Artinya keuangan kita dari pusat itu transfer ke daerahnya dikurangi 159 miliar. Sehingga ini menjadikan kota Sukabumi mendapatkan suatu tantangan, bisakah dengan pengurangan anggaran ini melakukan pembangunan dari pendapatan asli daerah, pajak asli daripada kota Sukabumi, ya, yang dikumpulkan melalui PBB, P2, dikumpulkan melalui PBJT, melalui pajak air tanah dan lain sebagainya, juga pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang biasanya selalu mendapatkan support dari transfer ke daerah. Hari ini kita diuji, mampukah kota kabupaten di seluruh Indonesia melaksanakan pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Langsung ke siapa dulu ya? Pak Sekda dulu. Pak Sekda, apa yang dialami oleh kota Sukabumi hari ini dengan pengurangan itu? Apa yang harus kita efisiensikan di tahun 2026 ini? Secara umum silakan. Iya, terima kasih Pak Wakil. Izin Ya. Pak Wali. Silakan. Yang pertama, ketika kita dikurangin transfer daerah, TKD sekitar 159 miliar. Pertama yang kita lakukan adalah memastikan dan mengoptimalkan pengeluaran yang tetap. Yang pertama mulai dari gaji, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tetap seperti bayar listrik, bayar air, dan sebagainya, itu kita pastikan dengan kondisi yang ada, kantor tetap jalan dan pelayanan tetap jalan. Jadi rata-rata itu berkurang sekitar 25%. Jadi listrik berkurang 25%. Ya. Gitu. Kemudian ATK dan sebagainya berkurang 25%. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kita karena memang baru tahun ini. Gitu. 159 itu cukup signifikan. Kemudian kita pastikan juga selain gaji dan tunjangan, kemudian memang ada PR bagi pemerintah pusat khususnya yang terkait teman-teman kita yang tidak masuk di P3PW. Ya, itu juga cukup besar, sekitar 1.500-an. Itu
kita akomodir pengadaannya itu barang dan jasa di outsourcing, Oke. gitu, di outsourcing, Ya. gitu. Terus kemudian, sedangkan pembangunan yang bisa kita lakukan, nanti sebagaimana Pak Wali Kota sering menyampaikan, gitu, bahwa dibangun oleh PAD sendiri. Jadi memang tahun ini hampir semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu hasil dari PAD Pendapatan sendiri, pendapatan asli sendiri. Selanjutnya yang terakhir, dengan kondisi ini kita berharap kepada pemerintah pusat tetap menghitung dan mengkalkulasikan kembali. Karena izin Pak Wakil, terakhir itu Kemendagri mengirimkan surat ke kami dan kami sudah jawab bahwa Kota Sukabumi itu kekurangan untuk membayar gaji yang tetap saja sekitar 22 M. Ini kita juga sudah kirim suratnya ke pusat. Kita berharap pemerintah pusat bisa memenuhi selain kebutuhan lain. Kira-kira itu Pak Wakil. Baik. Berarti memang yang jadi titik permasalahan tadi sampai oleh Pak Andang lebih di belanja pegawai Pak Andang ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu juga kemarin saya juga sering lihat tuh Pak Tito Karnavian menyampaikan bahwa jangan sampai merumahkan Betul. P3K paruh waktu. Iya. Ya. Tapi di sisi lain juga kita butuh perhatian khusus karena untuk membayar itu semua, dan Pak Tito juga menyampaikan coba masing-masing daerah nanti dievaluasi sudah sejauh mana efisiensinya. Nah, kita pikir Sukabumi sudah sangat luar biasa melakukan efisiensi, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban juga untuk Pak Kemendagri ya. Untuk Pak Wali sendiri, Pak Wali, ini tantangan kita semua, kita sering ngobrol juga saya dengan Pak Wali, kita begitu ada berita saling share dan lain sebagainya. Bapak dari 2025, bukan dari kampanye Pak Nang, dari kampanye itu Pak Wali selalu bilang, Pak Bobi nanti kita naikkan PAD. Saya juga belum terlalu paham waktu itu. Kita naikin aja pendapatan aslinya. Selalu Bapak tuh 2024 ngomong begitu. Apakah ada feeling bahwa di 2026 ini akan terjadi efisiensi, atau memang itu menjadi pilihan dari kebijakan Bapak sebagai wali kota jika terpilih? Ya. Ya, mangga Pak. Terima kasih Pak Bobi. Ya Pak. Begini. Malah kita betul, Pak Bobi terima kasih memang sudah bersama-sama saya Ya. dari mulai bulan Agustus ya, 2024 Ya. kampanye bareng-bareng dan selalu saya berdiskusi bagaimana PAD. Ya, karena ini penting sekali kemandirian dari satu wilayah. Nah, sehingga begitu saya dilantik, itulah di bulan Maret ini yang saya 2025 yang saya genjot sampai sekarang. Dan faktanya kita alhamdulillah bisa menaikkan ya dari 436 di 2024, di 2025-nya sekitar 489. 189. Iya. Gitu ya. Dan itu udah berhasil ya. Dari uang cash yang 80 kurang lebih sekitar 130-an ya. 30-an. 130. PAD murni di luar 128. BLUD Pak ya? Ya. Jadi murninya. Ya. Jadi ada kenaikan dari kemudian insya Allah juga 2026 ini ya kita targetkan di 2026 ini ke 597 miliar. 597. Nah, dengan uang cashnya atau murninya cash di luar blood itu 158 miliar. Ya. 158. Sampai akhir tahun Pak ya? Sampai Desember. Desember proyeksinya tuh ya? Ya proyeksinya. Namun bukan sayang ya, berbarengan dengan itu. Jadi ada TKD 159. Jadi ada selisih 1 miliar. Jadi kalau banding dengan 2024 kita defisit dong. Kira-kira begitu ya. Iya. 2024 kan 80. 80. Kita masuk 198, tapi ada penarikan TKD 159, maka kita defisit ya secara angka kira-kira sih 81 miliar. Nah, tapi realnya nanti defisit berapa? Nanti Pak Sekda yang bisa ini karena saya udah perintahkan ya, Pak Asep, defisitnya berapa sih? Ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa?
jauh hari bicara Tentang bicara cash flow, bicara cash flow, di mana sumber cash flow-nya dari PAD. Karena saya pada waktu itu membaca khawatir suatu saat provinsi maupun pusat ada kekurangan dan lain sebagainya, kita sudah siap. Sebetulnya saya hanya langkah antisipasi untuk jangka panjang. Dan saya sudah menyusun PAD ini, ya PAD ini sampai 2034. PAD 2034 ini saya sudah mencanangkan sekitar 1,3 triliun. Dihitung dari PAD. perhitungan sekarang gitu ya. Uang cashnya sekitar 350 miliar, 320 atau 330, sekitar itu. Uang murninya. Itu udah saya rencanakan jangka panjang. Kenapa itu? Karena saya akan membangun sistem APBD kita, di mana APBD sama dengan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Sistem seperti apa pendapatannya? Sistem seperti apa pengeluarannya? Jadi harus benar-benar terbangun satu sistem sehingga nanti siapapun kepala daerahnya, siapapun pejabat eksekutifnya maupun legislatifnya, kita sudah punya sistem yang sudah kita bangun. Ya. Sehingga saya akan membangun ini paling tidak 5 tahun sampai 2034. Ya. Dan saya akan termasuk bukan hanya itu nanti. Termasuk juga perangkat lunak, perangkat kerasnya, itu di SDM dengan mekanismenya, dan perangkat lunaknya, yaitu apa? Saya sampaikan di sini dengan program namanya Sukasai. Sukasai. Sukasai apa? Sukabumi Smart AI. Artificial Intelligence. Nah, jadi kita sudah, Kota Sukabumi akan punya sistem sendiri dengan menggunakan teknologi hari ini. Dan kita tidak gabung dengan siapapun, itu milik Kota Sukabumi. Sistem itu. Sistem ini. Tinggal kita semua masukin data ke sistem itu, maka dia nanti sistem ini akan bekerja. Contoh, kita masukin data semua pelaku usaha di Kota Sukabumi, semua masukin data ke situ. Ya? Sehingga nanti dia akan membaca pengusaha-pengusaha atau KP-KP rumah makan, mana yang bayar pajak, mana yang tidak, dan lain-lain. Langsung baca. Dan itu bisa di pabrik, udah. Ya. Salah satu contoh. Atau yang kedua, sekarang saya tanya, Bapeda lah, Sekda, udah berapa tahun di sini? Hampir 30. 30 tahun. Saya tanya, berapa jumlah orang hamil di Kelurahan Rudoyo? Nggak bisa jawab. Camatnya aja belum tentu bisa jawab. Nggak bisa jawab. Lurah pun belum bisa. Ya. Dengan sistem ini kita bisa. Tinggal memasukin aja data. Dan si posyandu masukin data secara berkala per minggu. Siapa yang sudah yang hamil, kemudian nanti yang sudah melahirkan, dikeluarkan lagi, sehingga kita punya data akurat. Real time. Dengan sistem ini. Begitupun juga pengangguran. Berapa sih jumlah pengangguran? Yang tidak sekolah, yang tidak lulus SD, yang lulus SD, lulus SMP, SLTA dan sederajat, atau S1 atau D3. Dan itu bisa, real time. Masukin. Dan itu nanti kita akan kerjakan. Pengangguran, stunting, ibu hamil, kemiskinan ekstrim, semua. Termasuk kekayaan yang dimiliki. Sekarang saya tanya ngurus, Pak Sekda nih. Saya mau ngurus KJPP aja, 1 tahun nggak beres-beres. Lama ya. Fakta, real, pasar gudang. Ya. Habis sampai sekarang. APKN ya. Karena kita tidak punya sistem yang baik. Kita akan perbaiki semua, masukin, dan mudah-mudahan kerja saya 2026, 27, 28, 3 tahun ini sudah bisa. Siap. Begitu 2029, kita sudah paripurna. Dan salah satu kota di Indonesia, Sukabumi, sudah menggunakan sistem Sukasai. Sukasai.
Sukabumi Smart. Smart AI. Dan hari ini sudah periode kedua. Periode pertamanya 32 dari seluruh kabag-kabag ya. Kabid-kabag ya. Yang saya didik khusus untuk Sukasai. Periode pertama sudah, sekarang masuk periode kedua. Dan itu wajib nilai. Ada nilai, ada angkanya. Dia dilatih ini sampai bisa dan nilainya harus di atas 80. Kemampuan kompetensinya. Dan seluruh pegawai negeri harus bisa. Seluruhnya nggak terkecuali harus bisa. Nah, yang 32 ini yang akan mentransfer. Tuh. Nanti juga calon eselon 4 dia harus punya sertifikasi kelulusan Sukasai. Eselon 3 harus ada sertifikasi kelulusan. Dan itu sertifikasi yang akan mengeluarkan BKPSDM. Apalagi eselon 2 itu wajib. Saya tanya, dikasih ada berapa orang staf? Macam-macam Pak, ada yang 3, 4, ada yang 4. 1. Tergantung ngomong Satu. biasa ya. Nanti kita satu. Selebihnya sistem itu yang berjalan. Kasihnya juga dia harus paham. Tidak perlu lagi nyuruh-nyuruh. Kasih dia harus bisa. Efisiensi. Dan stafnya satu. Dari 4 kita jadi 1. Dan lain cerita. Karena nanti pekerjaan 1 bulan bisa 1 hari dengan sistem. Karena setiap cari data tinggal klik. Dan itu internal. Ya. Kalau sekarang apa AI pakai apa namanya? Pakai ChatGPT. ChatGPT. Itu Bapak tanya apa saja. Tanya ya. Tapi dia nggak bisa jawab. Tentang kondisi Sukabumi yang sebenarnya. Dia nggak bisa. Dia bisa umum. Umum aja. Umum aja. Tapi begitu Sukasai kita sudah launching nanti, siapapun nanya tentang sosial melalui Sukasai, dia akan beri data yang akurat. Oh. Ya. Termasuk penduduk dan lain sebagainya semua kita masukin data. Melalui Dukcapil, melalui Dalduk, yang sudah di KB berapa, yang belum berapa, ketahuan. Masukin data. Ininya. Dan servernya ada di Kota Sukabumi. Nah, insya Allah nanti saya akan bikin di Sukabumi ini bukan hanya sistem APBD itu terdiri dari pendapatan maupun pengeluaran, tapi juga nanti sistem yang lain yang di backup oleh perangkat lunak yaitu Sukasai. Ini baru nih. Pak Sekda aja belum dengar kan? Barusan Pak. Barusan aja. Bawakan juga. Baru beres. Baru beres kita ini kan. Dan saya menggunakan dana BTT, Pak. Oh siap. BTT supaya ini jalan. Cepat jalan ya Pak ya? Supaya cepat jalan Sukasai. nanti Pak Bobi ya, Sukasai ini dari 32 orang nanti mana ranking pertama presentasi di hadapan wali kota, wakil. Ya, kita tes nanti. Oke Pak. Ya, masukin datanya. Tinggal sebanyak-banyak aja yang masuk data. Supaya nanti ketika bertanya tentang Kota Sukabumi, sistem itu bisa menjawab. Karena datanya langsung valid dari kita ya. Sekarang gini, restribusi. Berapa orang sih yang bayar restribusi sampah? Betul. Saya tanya, Bapak. Nggak ada yang bisa jawab, Pak. Iya. Karena nggak ngerti. Abu-abu. Berapa yang ngasih parkir? Nomor plat nomor berapa aja yang ngasih uang parkir masuk ke Pemkot? Nggak ada yang bisa jawab satupun. Realnya tuh susah tuh Pak. Susah. Tapi begitu ini kita masukin data secara otomatis, biar ya. Jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang punya kemampuan, ya. Gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan Pak Bobi, kenapa 2024-2025 saya kenceng? Karena mengantisipasi. Saya nggak tahu hari ini ada efisiensi 159. Ya, tapi udah kita kerja ini. Ya, dan grafiknya alhamdulillah ada kenaikan. Dan kita akan tuntaskan. Ya. Jadi sekarang saya lebih semangat lagi. Dan kita akan tuntaskan sampai 2034. PAD kita harus 1,3. 1,3 triliun.
Tercapainya berapa? Mari kita lihat. Yang jelas 2026 di angka 597 miliar. 597. Oke. Baik. Jadi Barai sekalian, ada istilah kota Sukabumi, kemudian ada beberapa kota kabupaten lain yang mungkin wilayahnya kecil dengan APBD 1, itu disebutnya APBD Nasakom, Pak. Nasakom. Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Naon artinya Nasakom? Nasib 1, Nasib 1 koma. Jadi ada yang 2 koma, kalau udah lulus ya. udah lulus, Pak. Tapi kalau Nasakom kan memang kalau secara IPK juga belum terlalu masuk ke zona aman lah begitu. Apalagi sudah 1,3 ternyata ada efisiensi. Jadi 1,1 makin letik deh, Pak. 1,2. 1,2 ya. Nah, kemudian pandang jika melihat kita dari 2025 Pak ya, membangun Tugu Selamat Datang. Itu juga pakai pendapatan asli daerah. Artinya menggunakan uang dari pajak masyarakat Kota Sukabumi ya. Ada pajak restoran, ada pajak jasa perhotelan, jasa parkir. Itu semua dikumpulkan, ditingkatkan, itu yang digunakan untuk membangun. Termasuk yang kemarin baru diresmikan Pak Andang, kantor kecamatan Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Ya, 5,45 miliar. Itu juga digunakan uangnya dari pendapatan asli daerah dari pajak masyarakat. Nah, terkait apa yang terjadi hari ini Pandang, Pak Asep, kita lihat di beberapa wilayah sudah mulai ada pergerakan-pergerakan, eskalasi-eskalasi. Untuk Kota Sukabumi sendiri Pandang, sudahkah ada komunikasi lagi dengan rekan-rekan dari Kemendagri atau dari Kemenkyu terkait TKD ini? Apakah ada info nih, wah ternyata akan ada masuk transfer keuangan ke daerahnya, TKD-nya sekian persen. Oh ternyata karena Sukabumi masih Nasakom, sehingga akhirnya akan dibantu untuk gaji pegawai. Karena belanja pegawai kita kan mendominasi APBD kita ya, hampir 50% mungkin. Ya. Itu gimana Pandang? Sudah ada pembicaraan dengan teman-teman Kemendagri? Iya, izin Pak Wali, Pak Wakil. Silakan. Jadi yang pertama, kalau hitungan kita per hari ini, dengan pendapatan yang disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota, itu defisit sekitar 51 M, Pak. 51. 58. 51, Pak. 51. Kalau yang 58... Belum ada, itu 51 tuh apabila TKD dengan dana bagi hasil nggak masuk. Masuk, udah masuk. Yang apa? 11, kita tulisnya 11 kali. Yang KBDBH saja. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil masuk. Sudah masih ada defisit 51 M. 51 M. Jadi di mana beban terbesar kita itu untuk belanja pegawai sekitar 29. Itu sampai nanti akhir Desember ya? Sampai akhir Desember. 29 miliar? Iya, kira-kira gitu. Jadi sesuai arahan Pak Wali Kota, kita buat beberapa skenario. Ada skenario 1, 2, 3. Nanti kami akan sampaikan segera ke Pak Wali dan Pak Wakil. Gitu, karena per hari ini pun informasi dari pusat itu sampai sekarang Pak Wali, Pak Wakil izin belum ada. Belum ada ya? Gitu. Sementara RKPD kita sudah selesai ya di Bapeda, kemudian udah masuk di KUHPPS sekarang. Yang 2007. Yang 2027. Nah, ini juga karena untuk menyusun anggaran di 2027 pun kita dasarnya juga kan APBD 2026. Iya, betul. Gitu. Ini memang kami berharap, pemerintah Kota Sukabumi berharap kejelasan terkait TKD ini, tambahan TKD khususnya ini seyogyanya harusnya bulan ini udah ada kabar. Gitu. Seharusnya bulan ini udah ada kabar di bulan ini. Iya. Gitu. Baik, sedikit ya tambahin. Jadi memang ini kan podcast. Ya. Kita data hari ini belum tentu besok lusa Sama. kabarnya bisa berubah. Hari ini Mudah-mudahan besok lusa ada perubahan. Iya. Amin. Nah, hari ini faktanya TKD belum ada kepastian. Betul, Pak. Yang kedua dana bagi hasil yang biasanya sangat pasti sekali ya. Kita juga ingin tahu kapan tanggalnya. Tentu saja pemirsa nih ini bisa aja berubah nanti. Analisanya akan berubah. Akan berubah. Nah, kita analisa hari ini. Jadi skenario
yang akan diambil nanti kita akan umumkan secara resmi Pemkot, satu defisit kita berapa, Betul. dan apa saja yang harus kita lakukan untuk keuangan pemerintah kota ini. Tapi tidak sekarang, Iya. nunggu sampai ada kepastian. Kepastian seperti itu. Tapi saya udah suruh bikin opsi 1, 2, dan 3. Jadi kalau 1 berarti TKD-nya masuk dan bagi hasil masuk. Betul. Skenario 2 yang masuknya hanya dana bagi hasil aja. Yang ketiga ini Mudah-mudahan enggak. nggak, mudah-mudahan yang ketiga enggak lah. Iya. Ya seperti itu sehingga kita ada skenario itu. Kemudian tadi pembangunan itu komitmen kita. Betul. Komitmen kepada semua wajib pajak. Saya bukan dipaksakan ya, artinya saya komitmen di tahun 2025-2026 ini sekitar angkanya paling tidak sekitar 42 miliar ya, kurang lebih. Itu dari pembangunan yang dari PAD. Betul, Pak. Ya, Yang PAD. dilaksanakan. Yang dilaksanakan. Iya. Nanti angkanya bisa dilihat. Iya. Yang jelas ada 7 yang nilainya 1,3 ke atas. Iya. Ya, 1,3 sampai dengan 5,45. Itu ada 7 titik bangunan. Iya. Nah, yang kecil-kecilnya nggak saya sebutin. Nah, itu satu komitmen bahwa uang cash yang diberikan oleh wajib pajak dalam hal ini PBJT, option, PBBP2, Betul. kemudian PBG, kemudian juga restribusi parkir, restribusi kebersihan dan lain sebagainya. Baik dana cukai rokok, dana PLN, penerangan, PJU, itu semua masuk kepada kas daerah kontribusikan. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini kan mungkin Pak Asep, kita semua lah ya, ini kan menyaksikan apa yang terjadi pemberitaan-pemberitaan di negara kita beberapa waktu belakangan ini yang akhirnya menurut saya cukup mendistract masyarakat terhadap pembayaran pajak. Gitu loh. Jadi maksud tujuan podcast ini salah satunya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini pembangunan yang dilakukan, fasilitas umum yang dinikmati masyarakat, ini betul-betul dari pajak asli daerah. Gejolak yang terjadi di media beberapa waktu ini menyebabkan, aduh, nanti kalau bayar pajak, uangnya jelas nggak ya? Aduh, nanti kalau bayar pajak, dijadikan pembangunan nggak ya? Nah, hari ini Kota Sukabumi berkomitmen melalui podcast ini kita sampaikan, ini loh kejadiannya, TKD-nya dikurangi, kemudian DBH-nya juga belum ada. Jadi kita selama ini membangun hanya dari pendapatan asli daerah. Jadi dimohon untuk masyarakat juga aktif Pak ya. Ya. Komitmen dalam membayar pajak. Karena betul-betul sumber anggaran Betul. hanya dari pendapatan asli daerah. Dari situ. Nah, kemudian dari Pak Asep melihat sekarang kondisi OPD Pak dengan kondisi efisiensi seperti ini, banyak nggak sih Pak yang mau ngajukan ini ngajukan itu kemudian ada ditolak? Ya seperti contoh dinas lingkungan hidup deh, butuh biaya untuk bensin, alat berat, untuk ngangkut sampah sekota itu kan ratusan juta per bulan. Itu bagaimana Pak Asep menyampaikan dan menjelaskan dan bagaimana solusinya? Ya. Baik, terima kasih Pak Wakil, izin Pak Wali, Pak Sekda. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa memang tahun ini kami betul-betul memapping PAD itu digunakan buat apa. Jadi PAD kita itu 2 tahun ini kita rincikan dan kita laporkan gitu ya. Contoh misalkan PAD tahun kemarin itu untuk program unggulan sekitar 29 miliaran. 29 Pak. ya? Tahun ini ditingkatkan Pak menjadi sekitar 33 miliar, 32, Jadi sekian. totalnya berapa? Total tahun kemarin ke sekarang, ya 6 hampir 60 60 ya? Iya. 60 miliar. Di tahun itu program unggulannya sekitar segitu. Itu program unggulan saja. Unggulan ya? Selain itu, selain program unggulan, ada program lain tadi yang berupa infrastruktur misalkan. Tadi Kecamatan Gunung Buyu gitu ya. Kemudian ada infrastruktur lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya proyek strategis yang kita bangun. Nah, itu betul-betul kita mapping bahwa ini adalah untuk ini untuk ini. Tidak Jelas, bisa, ya jelas seperti itu. Nggak bisa digeser-geser lah. Ya, tidak bisa. Makanya kami sampaikan ke masyarakat bahwa insya Allah amanahnya yang disampaikan kepada pemerintah daerah, ini kita buktikan. Tiap tahun itu kami selalu melaporkan, ini dipakai untuk realisasi berapa. Itu tahun kemarin kita laporkan,
99 hampir 100% dari PAD itu terrealisasi semuanya gitu. Dan tahun ini nanti kita laporkan lagi di akhir. Itu pertama ingin kami sampaikan. Hanya memang berbarengan ya gitulah takdir Allah gitu ya, ketika PAD-nya meningkat, transfernya gitu ya. Transfernya menurun bisa gitu. pas gitu. Iya, transfernya Ya kan, seperti itu menurun. kok momentum itu pas gitu. Iya, seperti itu. Nah, hari ini memang kalau kita bicara kebutuhan perangkat daerah, Pak, ya pasti teman-teman banyak yang mengusulkan tambahan gitu ya. Karena memang di awal tahun kemarin perlu kami sampaikan, kita kemarin itu betul-betul menggunakan top down saja. Gaji dinas ini sekian, sekian. Itu Pak Sekda ya. Arahan Pak Sekda top down saja. Listriknya kurangin sekian, 25% tadi sekian. Program unggulan disimpan di sini. Program prioritas simpan di sini. Hanya itu saja, Pak. Untuk di awal tahun. Karena tadi berkurangnya cukup signifikan. Nah, setelah perjalanan waktu, tentu hari ini banyak ternyata teman-teman yang mengusulkan tambahan. Karena tadi di awal itu perangkat daerah itu hanya dikasih ada yang 150 juta, ada yang 100 juta, ada yang 75 juta. Di luar tadi yang top down. Gitu ya. Itu banyak digunakan ya tadi, ada yang untuk ATK, ada yang untuk Mamin dan segala macamnya gitu. Jadi hanya memang ada efisiensi. Bahkan di rapat-rapat sekarang sudah tidak lagi snack Nggak gitu ada, ya, tapi hanya air minum saja. Cuman air putih Iya, seperti itu. sama kalau di provinsi sering paling sama pisang. Pisang raja. Pisang Ya, aja. gitu. Di sini juga sama lah kita. Nah, hari ini usulan cukup signifikan, Pak, banyak sekali gitu ya. Tapi mungkin kita pilah gitu ya, kita pilah mana yang prioritas. Untuk perubahan ini prioritasnya tadi pertama untuk pemenuhan gaji dan tunjangan gitu ya, yang tadi Pak Sekda sampaikan 29 miliar, 22-nya untuk ASN, sisanya adalah untuk P3KPW dan outsourcing. Gitu. Jadi memang P3KPW akhirnya kan kalau kita bilang dulu THL, tahun ini dia meningkat, Pak. Meningkat jadi Pengeluaran kita anggarannya. untuk teman-teman itu. karena dengan pelantikan pada saat itu kan Iya, arahan dari karena ada kementerian. harus memang minimal sama, tapi kan dari sama itu harus ada tunjangan A, tunjangan B segala macam, akhirnya ada peningkatan. Intinya komitmen pemerintah daerah untuk belanja pegawai termasuk P3K outsourcing itu dipenuhi. Selain itu banyak hal yang lainnya, kita masih punya kekurangan PBI, Pak. Gitu ya, PBI untuk mempertahankan UHC kita. Oh iya. Sekitar 18,7 miliar. 18,7 Betul. ya. Itu biasanya dibayarkan menggunakan, Dulu itu ada bantuan dari provinsi, Pak. sekarang tidak ada Tidak kan? ada sama sekali. Karena kalau provinsi kalau nggak salah potongannya 27% ya. Iya. 40-60 yang PBI. Oh, ini enggak, potongan pusatnya. dana transfernya. Oh, iya. Ya kan sekitar Betul. 27% ya. Nah, jadi biasanya oleh provinsi sekarang udah Tidak ada lagi. sehingga kita juga Harus menjadi beban kita dan itu menjadi tadi defisit yang Pak Sekda sampaikan. 18 miliar itu masuk ke situ. Itu. Betul. Termasuk pusat. Iya. Termasuk Kementerian Sosial. Sosial menonaktifkan sekian 30.000 sekian Iya. gitu. Menonaktifkan BPJS. Jadi diminta untuk daerah untuk membayar. Betul. Termasuk ini juga kemarin BPJS Ketenagakerjaan ya. Betul. Biasanya kita kan ada 20.000 orang, 4 miliaran kurang lebih. Sekarang itu juga dihilangkan. Makanya kita kolaborasi kemarin sama Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Iya, gitu Pak. Masih banyak terus yang kemarin arahan Pak Wali yang porprov gitu ya. Oh, iya. Karena kan teman-teman atlet sekarang sedang mempersiapkan itu Pelatihan. sudah di masuk dalam tadi defisit yang Pak Sekda sampaikan. Iya. Dan banyak hal sebenarnya Pak luar biasa lah. Karena memang kebutuhan perangkat daerah termasuk yang janji Pak Wali yang P2RW sudah dari defisit 50 itu 51 sekian itu sudah masuk. Sudah masuk. Itu sudah kita Sudah masuk bahkan prioritas sudah ya? menjadi prioritas awal lah gitu. Ya. Kita mappingkan prioritas belanja gaji P2RW PBI. Itu adalah akan kita penuhi dan PBI dan P2RW hari ini teman-teman RW sudah mengusulkan dalam SIPD Pak. Ya, Gitu. Itu bentuk komitmen dari Pak Wali dan insya Allah itu kita penuhi di perubahan. ya. Dan ada beberapa program lain yang memang betul-betul harus melihat kekuatan fiskal Ya, itu sendiri ya. Betul. Tapi inilah jadi di podcast ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini kondisinya di Sukabumi ini seperti ini. Harapannya apa sih Pak Wali? Ya, jadi gini. Ini mau dibuat satu momentum. Ya. Ya. Kita tidak menghendaki ini. Tapi sesuatu yang terjadi. Survive. Mari kita bebenah semua perangkat, ya. Soliditas. Kemudian sumber daya manusia kita efisiensikan. Dari jumlah ini jangan terlalu besar karena penggajian kita dari 560 miliar ya. Iya. 560 bisa nggak kita turunkan? Paling tidak
dipotong 60-nya, tinggal 500. Nah, Oh, kan? itu udah bagus tuh. Ya. Segitu juga. Itu kita cari itu efisiensi di situ. Iya. Ya, kita cari deh. Ya, jadi yang pensiun jangan dulu diganti. Ya. Ya. Betul. Kecuali tenaga pengajar, guru-guru ini Ya. Ya. memang harus prioritas ya. Iya. Tapi staf dari anak buahnya kasih itu kalau bisa dari 4 jadi 1 lah. Dengan menggunakan teknologi. Nah ini harus sama-sama kita serentak sehingga belanja pegawai kita turun. Nah turunnya ini masuk kepada untuk kepentingan Bangunan. divisi tadi. Oh iya. Itu ya. Nah itu yang pertama. Ini dalam jangka pendek nih 1-2 tahun ya. Kemudian dalam jangka panjang sampai 2034. Siapapun nanti wali kotanya, sistem ini harus sudah jalan. Bagaimana PAD kita naik, ya PAD kita naik dari 2024 ini dari 436 ke 1,3 triliun. Itu goalsnya tuh Pak ya? Ya, seperti apa kerja kita? Plus nanti tambah transfer daerahnya. Kalau transfer daerahnya upaya tetap di angka 800, jadi kita punya 2,1. 2,1 triliun. ya APBD kita. Berarti Tapi udah- kalaupun nanti ada penurunan, Nah, ya seperti itu. Artinya di angka 2 triliun ini harus tercapai. Jadi tidak lagi nasakom. betul. Bukan 1 koma, tapi 2 koma, kira-kira begitu ya. Aman lah 2 koma. Nah, seperti apa kerjanya? Saya ajak publik atau baraya semua, ASN dan semua, ayo mari sama-sama. Ya. Karena saya kerja ini, saya tidak selamanya di kota Sukabumi. Betul. Saya dibatasi oleh konstitusional 5-10 tahun. Kita ini hanya berteduh sebentar. Kontrak. Tapi berteduh sebentar kontrak 5-10 tahun ini akan memberi legacy, warisan, Betul. sistem yang baik untuk ke dilanjutkan. depan. Amin, amin. Sehingga seperti itu. Siap. Termasuk tidak ada lagi namanya kong-kali-kong, korupsi dan lain sebagainya. Tidak ada lagi markup dan lain sebagainya, belanja transparan. Ya, lebih baik kita besarkan tunjangan, Betul. tapi jangan SK-nya dikasih ke ke perbankan, ya, gitu, ya, supaya dinikmati oleh keluarga kan itu. Nah, supaya ini daripada kita tidak transparan, ya, ini penting. Siap, Pak. Nah, sosialisasi ini Pak Bobi Iya Pak. nggak bisa dalam waktu singkat. Ya, butuh waktu ya. Bayangin Pak Bobi, Pak Bobi kan kita bergaul di 2024 akhir ya. Gitu, kita ini. Saya ngomongin PAD dan podcast juga kan. Nah, baru sekarang bulan Juli 2026. 2 tahun. 2 tahun kita bergaul. Nah, kebuktian sekarang. Sama saya sekarang kita bikin sistem. Mungkin 2 tahun yang akan datang baru terlihat. Atau 3 tahun yang akan datang. Ya. Tapi tentu saja ini harus konsisten dan komitmen. Kenapa? Karena kita cukup sederhana dan sangat sederhana. Iya. Apa? Hanya menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, sudah kita jalan lagi. Undang-undangnya sudah ada, semua udah, sanksi-sanksinya sudah ada, udah, tinggal jalan. Ya. Enak gitu sebetulnya. Ya, saya akan memimpin teman-teman, ayo tegakkan kebenaran dan kebaikan sesuai undang-undang. Dan ini bakal tercapai. Amin. Kita nggak akan diem di angka 1,3 atau naik 1,4. Kita harus loncat ke 2. Progres ya, kedua ya. 2 triliun. Di tahun berapa? Ya. Bismillah. Jadi saya tidak berbicara mengeluh. Apakah ada? Saya hanya berharap, ya Allah, segera turunkan TKD. Amin. Dan saya berharap, ya Allah, segera turunkan dana bagi hasil itu kan. Ya, betul. Tapi itu kan doa. Ya, Kerja kita siapkan sistem. betul, Pak. Siap. Sistem bagaimana APBD kita, anggaran pendapatan kita, dan sistem anggaran belanja kita. Ya, transparan. Makanya saya kontrol terus. Saya 2024 saya bicara ke Pak Bobi, kita akan bikin trotoar
menggunakan cor seperti di Jakarta, di Cikini, Cikini. atau jalan Saharjo, jalan ini di Jakarta lah semua, atau di Jalan Tamrin dan lain sebagainya. Ingin seperti itu, Bagus sesuatu. ya kan? Tapi kan faktanya sampai hari ini nggak dikerjakan. Masih bikin trotoar dengan menggunakan batu andesit yang lama. Nggak apa-apa saya bilang. Tapi tolong bikin sampling. Contoh berapa meter lah. Ikuti. DKI ini sudah ada konsultan perencanaannya, konsultan pengawasnya, pemborongnya. Udah. Ikutilah kota Jakarta. Iya. Tersenternya itu. Saya tadi periksa tuh. Masih pakai. Andesit. Nggak apa-apa. Karena itu udah perencanaan sebelumnya. Tapi bikin. Sampling. Mana yang lebih efisien? Ya, dengan waktu yang cukup lama, mana menggunakan andesit atau cor K250, ya, K250, mana yang lebih efisien, lebih tahan lama? Efisien bukan berarti harganya murah, tapi efisien adalah penggunaan dengan jangka waktu yang panjang menjadi hasil harga yang murah. Seperti Belanda membangun lah gitu ya. 100 tahun. Kan ininya Itu, kualitasnya luar biasa. itu adalah satu strategi bagaimana sistem untuk mengawal anggaran pengeluaran dari APBD. Ya. Itu dikawal, Pak. Semua kita kawal, bukan hanya itu. Stunting. Stunting anggaran berapa sih? Yang saya minta berapa yang masuk kepada perut bayi. Perut si bayi yang stunting. Bukan anggaran dalam bentuk kertas. Saya nggak mau itu. Berapa? Posyandu ya. Itu semua, termasuk sampah dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus ada situ. Di situ ada batas. Oh sekian. Ini yang harus kita kawal. Karena itu yang akan melahirkan satu kualitas dari satu pembangunan. Ya. Nah, itu. Yang penting Pak Sekda, Pak Kabid ya, Abang ikut saya aja. Yang penting ikut saya. Kalau Pak Wakil udah duluan. Insya Allah. Jadi harapan Pak Wali kurang lebih yang pertama tadi saya tangkap harapannya Pak Menke juga ya. Iya dong. Menekan angka pegawai sampai dengan 30%. Iya. Hari ini kita udah 40, Kalau itu 41, Pak. 41%. Dengan angka sekarang kita. Dengan angka sekarang ya. Oke. Kalau perubahan naik lagi berarti. Oke, jadi kemudian juga Turun lagi. Kalau apa? Belanja pegawai kita kan kurang, Pak. Masih kurang 22 miliar. Kalau itu naik berarti kan persentase naik. Kecuali APBD-nya naik juga gitu. Iya. gitu Pak. Jadi saya lebih fokus menurunkan jumlah pegawai ya dengan diganti oleh teknologi artificial intelligence. Ya, efisiensi itu kan di situ. Ya. Kenapa? Biar nanti pemerintah kota bertanggung jawab terhadap sistem pengangguran yang ada di Kota Sukabumi. Kita akan bereskan itu semua dengan anggaran yang kita miliki. Uang ini dipakai untuk menyelesaikan pengangguran. Pemkot bukan tempat untuk mencari kerja. Tapi Pemkot harus bertanggung jawab terhadap seluruh warga Kota Sukabumi yang nganggur. Kita beresin dengan intervensi anggaran yang kita miliki dari efisiensi belanja pegawai. Betul. Apalagi kondisi begini ya. Iya, misalnya kita bisa nurunin nih 60 miliar. Berapa miliar? 10 miliar kita intervensi untuk penyaluran tenaga kerja. Bener. Iya. Ya. Jadi lewat bentuk program jadi. Program semua. Sehingga kebantu. Dan saya sudah siapkan LKP yang khusus untuk berapa banyak? Kita punya Pasim, kita punya Taman Siswa, kita punya Politeknik, dan juga LPK yang lainnya untuk siap. Tinggal dikasih anggaran aja. Ya kan? Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. Iya, nggak murah dan nggak mahal itu. Ya kan? Yang penting ada kemauan dari masyarakat kotanya, itu yang paling penting. Yang Kan penting gitu. itu. Ada jaminan. Ada jaminan. Jaminan begini. Jaminan masyarakat yang mau bekerja benar, jangan sampai baru dilatih 1 bulan, dari 6 bulan udah mundur. Tulangnya. Ini jaminan. Ya.
jaminan Komitmennya. keinginan. Iya. Dan itu harus ada penjaminnya. Iya. Nah itu, ya. Saya buka sebesar-besarnya. Ya. Ya. Yang skill, dia pekerja skill. Yang kedua dia punya kemampuan bahasa. Jadi bahasa dan skill. Jadi ini diri gitu. Bagaimana anggaran pendapatannya dan bagaimana pengeluarannya, sehingga pengeluaran harus benar-benar melahirkan satu ekosistem. Stunting penting, selesai. Pengangguran, kemiskinan selesai. Pak Andang, dari Pak Sekda nih gimana nih melihat 2026 ini sama seperti tadi harapannya, kemudian di 2027 akankah ini kembali normal? Prediksi nih, atau memang keluar TKD tapi sudah dikurangi lagi? Silakan. Iya. Terakhir. Yang pertama dari informasi yang ada, TKD insya Allah keluar. Hanya memang mengejar angka 159 sepertinya agak berat. Gitu. TKD 2026, 2026. Ya. insya Allah keluar. Insya Allah keluar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Nah, kita berharap kota kabupaten se-Indonesia juga berharap gitu TKD ini 2027 memang dikembalikan lagi. Seperti sedia kala ya. Dan memang berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena untuk perencanaan anggaran di 2027 ini kan sudah mulai proses ini. Agustus sudah selesai. Angkanya ini kan masih pakai angka yang sekarang, gitu. Jadi kalau kemudian minimal PMK-nya udah ada bahwa kita akan dapat TKD untuk di 2027 sekian. Nah, itu minimal itu karena sebagai dasar untuk perencanaan ke depan. Iya betul. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Dan kita berharap juga PAD memang ini momentum sebagaimana yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa akhirnya semua PADS pendapatan asli daerah sendiri ini di 2026 ini semua diperuntukkan kembali ke kota kita. Gitu. Termasuk program unggulan itu kan semua insentif. Iya. Termasuk insentif RT, RW, Marbot, Linmas, Posyandu itu semua dari PAD. Betul. Selain pembangunan yang disampaikan Pak Oli tadi sekitar 42 M itu, itu semua PAD. Gitu. Jadi semua kembali ke PAD. Gitu. Nah, pertanyaannya kita juga berharap ke depan jalan provinsi dibangun juga oleh Provinsi Jawa Barat. Ya. Jalan nasional juga dibangun dan diperbaiki oleh balai lewat pusat. Kan karena warga masyarakat itu nggak mau tahu kalau jalan di kota ya tanggung jawabnya pemerintah kota Pak Wali gitu. Padahal itu merupakan jalan pusat dan jalan provinsi. Ada kewenangan masing-masing. Ada kewenangan ya? masing-masing begitu. Kami berharap begitu nanti ke depan juga kemudian UHC ya kan memang tanggung jawab bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat gitu untuk kesehatan warganya. Jadi berharap angka 40%, 60% untuk pembiayaan PBI itu juga kembali lagi ya, gitu. Provinsi juga bantu gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Asep. Iya, untuk 2026 Pak ya, tentu kita betul tadi berharap. Memang sampai hari ini yang dikabarkan dari pusat adalah KB akan turun, hanya jumlah belum. Makanya tadi kami masih merencanakan pesimis di angka 11. 11 itu adalah hutangnya pusat kepada kita sampai tahun 2003. Untuk 2024-nya kita belum hitung karena total utang semua berapa? 54 miliar. Nah, jadi pemerintah pusat hutang ya kita. kan berhutang ke Kota Sukabumi sekitar 54. Gitu. Jadi kalau kita minta 54 harus ada gitu ya? Harusnya. Tapi Pak. sejarahnya belum Tapi pernah. sejarahnya belum pernah biasanya dipenuhi dicicil Pak. semuanya, Pak. Biasanya dicicil. Berapa persen dari total biasanya? Dulu itu tidak sampai 50% Pak biasa dibayar. 50%? Iya. Tidak sampai. Iya. Tidak sampai? Tidak sampai. Makanya kan kalau sekarang kita optimis sebenarnya di angka 25 lebih lah ya gitu. Tapi karena kami khawatir dengan kondisi ekonomi sekarang, kami kemarin menyimpan di angka 11 dulu Pak. 11%? 11 miliar. 11 miliar. Itu hutang sampai 2023. Hutang 2024-nya kita tidak abaikan. Jadi hutang itu per tahun dari pusat itu kepada kita. Gitu. Jadi kemarin kami akalin seperti itu. Mudah-mudahan itu sudah pasti. Kalau nanti ada lebih, ya alhamdulillah berarti bisa menutup defisit yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Mudah-mudahan kita harap itu. Berharapan kedua, nah TKD-nya hari ini yang memang sudah dijanjikan itu adalah TKD yang berupa bantuan untuk gaji.
Ya, gitu. Ya itu mudah-mudahan karena cukup besar juga gitu ya. 29 ya. Iya, Bayar tahun. 29 gitu. Walaupun di usulannya kemarin 22 karena kan sisanya itu adalah P3K. untuk P3K dan outsourcing gitu, seperti itu. Itu harapan mudah-mudahan betul kata Pak Sekda di luar yang gaji tadi juga ada tambahan belanja pegawai seperti itu. Walaupun kita tidak tahu karena memang selama ini sejarahnya jarang di tengah jalan itu ditambah di luar hal-hal yang insentif fiskal, jarang, tidak pernah lah seperti itu. Pasti rata-rata dimurni. Nah, kecuali untuk ini gaji, nah itu sangat memungkinkan kalau untuk gaji. Itu untuk 2026 harapannya dari sana. Maka ketika tadi kita defisit, tadi mungkin bagaimana optimalisasi PAD, walaupun tadi angkanya sudah ada, ya kita berharap tadi mungkin efisiensi di belanjanya. Gitu, belanjanya mana yang bisa kita coba press lagi. Kita akan sudah mulai hari ini, sudah ada angka-angka, tapi memang masih cukup besar. Nanti akan kita coba di press lagi. Kita fokus pada hal yang memang menjadi skala prioritas di Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Nanti kalau udah beres, tolong dibacakan. Ya, nanti kita bacakan. harus dengar lihat satu-satu. Siapa? Jangan sampai Kita ada laporkan. Persentase ya. anggaran yang tersembunyi. Ya, saya setuju. Ya, supaya ini. Nah, 2027 kemarin memang kami akhirnya menganggarkan di antara pesimis dan optimis. Kita di atas 2026, tapi di bawah normal, gitu. Kenapa di atas itu? Karena kebutuhan teman-temannya makin banyak. Keduanya khawatir nanti pusatnya bertambah. Ini belum direncanakan, itu agak kurang bagus dari sisi perencanaan. Ya. Maka kita coba angka moderat lah seperti itu, Betul. diangkat di atas 2026, tapi di bawah normal Di 2025 tengah lah ya. gitu. Angka yang ideal. Ketika pusat nambah pun kita sudah bisa mappingkan lah. Muncul kemana aja. subkegiatannya sudah ada. Betul. Karena kan tidak bisa anggaran penetapan APBD itu ada subkegiatan baru. Gitu Nggak ya, boleh. tidak boleh. boleh. Jadi harus ada masuk di Disesuaikan. perencanaan. Nah, maka kemarin antisipasi kita coba angka yang moderat seperti itu. Beberapa hal juga keyakinan Pak Wali dan mulai pinjaman, mulai A, B, C sudah kita masukkan di perencanaan sehingga apapun nanti minimal di perencanaan itu sudah ada gitu. Sehingga nanti tidak akan jadi temuan, tidak apa-apa. Insya Allah sudah aman untuk 2007 Pak. Tinggal nanti memastikan lagi sesuai dengan realisasi 2006. Contoh belanja pegawai berapa angka terakhirnya, kemudian outsourcing, P3 KPW dan belanja-belanja yang lain. Saya kira untuk 27 itu, dan kita masih punya waktu Pak Wali menentukan PAD juga masih belum untuk 2027 Pak Sekda, kita masih punya waktu. Agustus ini, Juli ini akan dibahas di Dewan KUHP-PAS. Biasanya turun itu pas September dari pusat PMK-nya. Perubahan. PMK yang 2027. Oh, 2027. Ya, PMK berapa kita dikasih. Kemarin kan Pak Purbaya secara narasi menyampaikan akan ada tambahan 90 T untuk se-Indonesia ya. Walaupun itu kalau kita lihat belum sebanding dengan pengurangan. Iya. Nah, gitu Iya. itu mungkin. Nah, itu hal-hal yang Kalau- mudah-mudahan bisa kita lakukan. Normalnya berapa? Kan 90 triliun. Iya. Kalau normal, Dia 100 lebih Pak, hampir 200-an. 100 berapa kemarin dikurangi itu. Iya. jadi kalau 90 itu berapa persennya ya dari normal? Mungkin 60%-an namanya. 60%. Iya. Jadi 60% dari normal. Iya. Ya, artinya kalau tetap tidak memungkinkan lagi di angka 159. Iya. Kalau 60%-nya berarti bermain di angka itu. Iya, kalau itu Pak. Makanya kemarin angka kita di angka itu Pak. Kami tidak berani setengahnya gitu, setengahnya. Jadi tadi moderat lah kita aman gitu. Tinggal nanti bagaimana yang lainnya kita coba cek. Mungkin itu Pak. Itu untuk 2027 kan? 2007. 2026 kita Belum. masih menunggu bulan ini Pak. Mudah-mudahan janjinya pusat KBDBH bulan ini termasuk RKPD juga kan akan ditetapkan akhir bulan ini. Gitu. Karena memang ini bulan-bulan krusial bulan ini. RKPD harus ditetapkan. Kita KBDBH-nya berapa? Termasuk tadi yang mudah-mudahan sudah ada kabar yang tambahan DAU atau TKD tadi minimal untuk gaji. Ya harapannya di luar gaji juga ada tambahan. Kabar baik, mudah-mudahan. ya. Baru kemarin yang banper baru masuk Pak, yang bantuan, yang prestasi kemarin inflasi. Udah masuk uangnya? Naskah persetujuan dari sananya SPM-nya sudah keluar, tinggal nunggu di Kasda saja. Dan sudah kita hari ini parsial untuk memasukkan itu, sehingga besok uang masuk bisa langsung digunakan untuk masyarakat. Alhamdulillah. Itu untuk sampah dan untuk jalan juga. Sabar. Sabar. Iya, Tim sabu bersih. Betul. Kita Sama mau tadi yang bikin. Pak Wakil ini tambahan BBM ya Pak Sekda. Iya. BBM. Itu kita tambahkan juga Itu Pak. bahaya itu. Iya, DLH. Iya, BBM dan tim sabar. Tim Jadi Kita sabar. mau tambah tim kebersihan di Kota Sukabumi Iya. satu shift lagi. Iya. Yang tadinya sampai jam 11 malam, kita tambah lagi sampai subuh.
supaya Kota Sukabumi bersih Ya. Amin. dari sampah. Tinggal masyarakatnya juga tertib dengan sampah. Amin. Baik, atur nuhun Pak Wali, Sami-sami. Pak Sekda, atur nuhun, Pak Asep, Siap. terima kasih. Baraya semua, perlu diketahui bahwa Kota Sukabumi ini masuk kategori fiskal lemah. Artinya apa? Artinya seluruh pembangunan masih mengandalkan pemerintahan pusat dan provinsi. Targetnya apa? Fiskal kuat. Artinya apa? Artinya pemerintah Kota Sukabumi mampu melaksanakan pembangunan dari kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Itu targetnya. Jadi di saat sedang dari lemah, kita merujuk ke sedang menuju ke kuat, ada ujian, ada tantangan berupa pengurangan transfer keuangan daerah untuk program vertikal pusat. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya ya Pak Sekda, Pak Wali. Jangan ada prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah hari ini karena semuanya hari ini dilakukan menggunakan pajak dari seluruh masyarakat Kota Sukabumi gitu ya. Jadi tolong dibantu, didoakan dan kita sama-sama saling kompak begitu Siap, betul. dengan masyarakatnya. Juga tertib dengan pajaknya, kami juga tertib dengan aturan yang disampaikan oleh Pak Asep. Semuanya betul-betul secara detail dipisahkan, dirapihkan, semuanya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi pembangunan yang baik untuk Kota Sukabumi. Yang biasanya mungkin Pak, kita membangun banyak dengan anggaran juga yang normal. Hari ini kita membangun mungkin tidak banyak, sedikit, tidak apa-apa, yang penting berkah. Amin. Ya, untuk masyarakat dengan apa yang dikeluarkan oleh masyarakat, semoga ini jadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Baraya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Hatur nuhun, sehat selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo na nga jawab, ku hati, ku aksi,